Halo para penggemar serial India dimanapun kalian berada. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya guys. Nah guys, sebelum kita mulai ke inti videonya, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe, like, komen, notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru, episode terbaru di channel kami tentunya ya guys. Adegan selanjutnya saat Sagar melangkah mengikuti inspektur. Gangga mengejarnya dan berpesan agar Sagar jangan sampai menandatangani pertanyaan apapun di penjara. Sagar tidak menyahut, dia terus saja melangkah mengikuti inspektur hingga lenyap di balik pintu. Gangga menatap kepergian Sagar dengan tatapan sedih campur cemas. Madhavi mendekati Gangga dan bertanya, "Pernyataan apa yang kau bicarakan?" Gangga terlihat bingung dan menatap Pulkit. Madhavi turut menatap Pulkit dan jadi curiga. "Katakan padaku apa yang kau sembunyikan." Gangga mencoba mengalihkan topik pembicaraan dengan meneriakkan nama Mehri. Madhavi dengan heran bertanya, "Mehri? Ada apa dengan Mehri?" Gangga memberitahu Madhavi kalau di hari kematian Janvi, Sagar bertemu Mehri saat pulang. Sampai sekarang Bibi Mehri tidak terlihat datang ke rumah ini. Gangga lalu menghampiri Maharaj dan bertanya, "Paman Koki, di mana Bibi Mehri? Kenapa dia tidak datang lagi?" Maharaj menjawab kalau Mehri sedang menunggu kelahiran bayinya. Gangga bertanya sejak kapan dia tidak datang. Maharaj pergi untuk mengambil kalender. Lalu mereka semua memeriksa kalender itu. Saat Pulkit melihat di kalender kalau Mehri sudah tidak datang sejak tanggal 21, Maharaj kaget. Tapi sebelumnya dia telah meminta cuti mulai tanggal 25. Gangga tersadar kalau Mehri tidak datang ke rumah Caturvedi sejak kematian Janvi. "Kau yakin Bibi Mehri mengetahui sesuatu tentang kematian Janvi? Dia mungkin telah melihat atau mendengar sesuatu. Kita harus menemuinya." Madhavi berkata dia akan menelpon Mehri untuk bertanya padanya. Dia meminjam HP Pulkit. Pulkit menekan nomor Mehri lalu memberikannya pada Madhavi. Madhavi menunggu panggilan tersambung dengan tidak sabar. Madhavi memberitahu semua orang kalau HP Mehri dimatikan. Gangga bertanya, "Maharaj, apa kau tahu rumah Bibi Mehri?" Maharaj mengangguk, "Ya, aku tahu di mana rumahnya." Gangga meminta Maharaji mengantarkan ke rumah Mehri bergegas pergi. Madhavi dengan cemas berharap mereka menemukan sesuatu yang dapat membuktikan kalau Sagar tidak bersalah. Pulkit, Gangga, dan Maharaj bergegas ke mobil. Palas yang kebetulan sedang melintas di depan jendela melihat mereka. Palas mengawasi sehingga mobil melaju kencang. Dia bertanya-tanya, kemana mereka akan pergi di jam seperti ini? Apakah mereka telah menemukan beberapa bukti? Pulkit sedang menyetir mobilnya di jalan raya. Maharaj sebagai penunjuk jalan duduk di samping Pulkit sementara Gangga duduk di kursi belakang. Mereka bertiga terlihat tegang dan cemas. Tiba-tiba HP Gangga berdering. Palas yang menelpon. Palas berkata kalau dirinya sangat cemas tentang kasus Sagar. "Apa kau mendapat petunjuk yang berhubungan dengan kasus itu?" Gangga menjawab, "Iya. Kelihatannya seperti petunjuk." Sagar bilang kalau hari itu dia bertemu Bibi Mehri saat pulang ke rumah. "Kami sedang berjalan-jalan ke rumahnya sekarang." Palas kemudian berpura-pura marah. "Apakah kau tidak merasa kalau penting untuk memberitahuku tentang itu?" Gangga meminta maaf. "Aku tidak bisa memikirkan apapun. Aku berencana akan memberitahu Tuan setelah bertemu dengan Bibi Mehri." Palas berpura-pura mengerti. "Baiklah, aku mengerti. Tapi jaga diri, seorang pasti telah mengawasimu. Kau tidak boleh menyembunyikan sesuatu dariku mulai sekarang dan seterusnya. Berikan alamat Mehri padaku.
Aku akan bergabung denganmu segera. Gangga menjawab, baiklah tuan. Palas memutus panggilannya. Gangga lalu memberitahu alamat Mehri pada Palas melalui SMS. Palas menerima SMS Gangga dan membacanya. Dia lalu menelpon seseorang. Aku ingin mengirimmu ke alamat seseorang. Gangga sedang pergi ke sana untuk bertemu dia. Kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan. Palas lalu menutup teleponnya. Di rumahnya, Mehri sedang duduk di balai-balai sambil memberi susu pada bayinya. Sementara anak-anaknya bermain di depannya. Mehri menegur mereka karena berisik. Mereka menjawab kalau mereka lapar. Mehri meminta anaknya agar diam-diam di rumah dan tidak pergi keluar. Aku akan membuatkan susu untuk kalian. Mehri lalu beranjak ke dapur. Dia lalu memanaskan susu sambil menyusui bayinya. Mehri berteriak memanggil anak-anaknya, tapi mereka tidak menyahut. Mehri lalu beranjak keluar dan sangat terkejut saat melihat dua pria sedang menggendong anaknya dengan sebilah belati terhunu di leher mereka. Si Palas justru lebih jahat dan licik dari Yas. Hohoho, siapa sangka ya guys? Katanya dia pengacara yang jujur, tapi nyatanya punya kenalan preman kayak gini. Gak sinkron nih ya si Palas. Ya ampun, bisa terjadi dalam sinetron ya guys. Nah guys, demikianlah Hipnosis Gangga episode kita kali ini ya. Jangan lupa episode selanjutnya ditonton terus juga ya guys.